Akses jalan yang lebih pendek akan memangkas banyak biaya jasa transportasi dan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok. Juga akan lebih menjamin keselamatan di jalan raya, karena pengemudi dapat menghemat tenaga sehingga bisa lebih berkonsentrasi saat berkendara. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan pintas atau shortcut ruas Menghuitani ke Singaraja. Jalan sepanjang 12,76 km ini menghubungkan kawasan selatan dan utara Bali. Jarak tempuh dari Denpasar ke Singaraja akan lebih singkat dari sebelumnya 3 jam, kini menjadi 2 jam perjalanan lantaran sejumlah kelokan dikurangi. Karena ini adalah Pulau Dewata, maka pembangunan jalan tentu juga sebagai dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di Bali. Pengembangan jalan yang menghubungkan Denpasar ke Singaraja sangat dibutuhkan karena kondisinya yang sempit dan berkelok-kelok. Jalan pintas dibangun di 10 lokasi, di mana titik 1 sampai 4 berada di wilayah Kabupaten Tabanan yang bertujuan mengurai kemacetan. Sedangkan titik 5 sampai 10 dibangun di Kabupaten Buleleng. Dari 10 lokasi, diprioritaskan titik 5 dan 6 karena di sana ada 15 kelokan dengan shortcut. Jadi nantinya akan hanya tersisa 5 kelokan. Tanjakan yang sebelumnya punya tingkatan kemiringan 10 hingga 15 derajat dan sering membuat macet dan tidak nyaman, juga akan dibuat lebih landai dengan tingkat kemiringan 6 derajat. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN 7 telah menyelesaikan pembangunan jalan pintas di 4 lokasi, yakni 3, 4, 5, 6, dan resmi dibuka untuk umum pada awal 2020 yang lalu. Pembangunan jalan pintas 3 yang memiliki panjang 480 meter menelan alokasi anggaran sebesar 12,1 miliar rupiah. Untuk pembangunan shortcut 3 untuk jalan existing kurang lebih dengan panjang 650 meter, sedangkan jalan baru yang kita bangun pada shortcut 3 yaitu kurang lebih 480 meter. Terus untuk yang shortcut 4 dengan pembangunan jalan existing dengan panjang kurang lebih 1.750 meter, sedangkan jalan baru yang dibangun yaitu dengan panjang 1.100 meter. Yang terdiri dari 2 jembatan dengan panjang, untuk jembatan pertama dengan panjang 198 meter dan jembatan kedua dengan panjang 287 meter dengan total panjang jembatan 485 meter dan sisanya pekerjaan jalan sepanjang 611 meter. Dan untuk pekerjaan pembangunan shortcut 3-4 selain untuk mengatasi kemacetan, juga memperbaiki geometri jalan, yaitu untuk shortcut 3 di mana terdapat 4 tikungan dengan jalan baru menjadi 1 tikungan. Terus untuk shortcut 4 dari 13 tikungan menjadi 5 tikungan. Demikian. Sementara konstruksi jalan pintas 5 dan 6 memanfaatkan anggaran tahun jamak 2018 hingga 2019. Nilai proyek sebesar 140,6 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 1.740 meter dan jembatan 210 meter. Dengan rampungnya pembangunan jalan pintas 3, 4, 5, dan 6 akan memangkas waktu tempuh dari batas kota Singaraja sampai Menghuitani. Jadi gini, untuk shortcut 4 ini memang waktunya yang sangat pendek, yaitu 6 bulan harus selesai dan diselesaikan pada akhir Desember ini. Sedangkan ada kendala sedikit pada waktu pelaksanaan, yaitu ketemunya batuan di posisi tertentu, maka ini harus perlu kajian. Maka dari kajian itu sudah selesai, sekarang bisa dilanjutkan lagi sekitar 23 meter ya.
23 meter 23 meter kedalamannya gitu. Jadi karena jembatan ini adalah cukup panjang, maka kita himbau untuk hati-hati dalam pelaksanaannya. Untuk K3-nya juga waktu yang cuaca sudah mulai ada hujan, jadi dia harus memang kerja ekstra keras di shortcut yang 4 ini. Kalau yang 56 saya kira sudah cukup bagus, mungkin bisa selesai tepat waktu. Kami juga mengunjungi dan kita lihat jembatannya juga sudah kita lihat, dan memang kendala-kendala yang masalah tanah, pengadaan tanahnya sudah teratasi, maka semua bisa tepat waktunya. Gubernur Bali Iwayan Koster meresmikan ruas jalan pintas 5 dan 6 jalur dari Pasar Singaraja via Bedugul pada 30 Desember 2019 lalu. Sejak itu jalan ini menjadi tempat swafoto bagi pengendara yang melintas. Mereka yang melintas sengaja berhenti di beberapa titik, terutama di jembatan sepanjang 210 meter. Kementerian PUPR berencana jalan pintas 5 dan 6 akan dilengkapi dengan rest area agar pengguna jalan dapat berfoto dan beristirahat dengan aman tanpa mengganggu arus lalu lintas. Masih ada ruas yang harus dikerjakan seperti titik 7, 8, 9, dan 10. Untuk titik 7 dan 8, pembangunan dilaksanakan pada 2020 ini. Seluruh ruas jalan pintas akan dibangun dengan lebar jalan 7 meter, bahu jalan 2 meter, serta akan dilengkapi dengan lampu penerangan jalan. Apabila jalan pintas sudah selesai, jalan lama tetap difungsikan dan akan dilakukan manajemen lalu lintas menjadi satu arah. Keberadaan jalan pintas ini sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Selatan. Terlebih wilayah Buleleng dengan potensi pariwisatanya yang luar biasa diharapkan bisa terus berkembang. Kabupaten Buleleng yang berada di Bali bagian utara terkenal dengan wisata lumba-lumbanya, berlokasi di kawasan Pantai Lovina. Di sisi lain, pantai ini juga menyajikan keindahan berbeda dengan pasir lembut putih agak kehitaman yang menawarkan panorama sunset dan sunrise. Menarik lainnya, Buleleng juga menyimpan wisata air terjun dan danau. Tak tanggung-tanggung, ada 10 titik air terjun. Di antaranya air terjun Git-Git, Menduk, dan Aling-Aling. Sedangkan Danau Buyan di Buleleng diapit Danau Tamblingan di sisi barat dan Danau Beratan di sisi timur. Pesonanya menawarkan destinasi wisata alam yang tak kalah menarik.